Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengalaman dari apa yang kami alami, berbagi pengetahuan dari apa yang kami ketahui. Oke, jika konten ini ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja, anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten sekarang ini kami akan sedikit share ya perihal masalah AC, terutama bagi Anda baru memiliki AC atau baru memasang AC, baru kali ini memiliki unit AC ya, supaya mengetahui AC kondisi normal dengan AC yang kondisi tidak normal gitu. Walaupun Anda sangat awam perihal pendinginan gitu ya, dengan melalui video ini insya Allah Anda bakalan tahu gitu ya. Apalagi kalau seandainya kapasitas AC itu lebih besar daripada luas dia punya ruangan. Nanti kalau seumpamanya ada AC yang bermasalah itu tidak akan berasa, tetap dingin aja padahal AC tersebut mengalami masalah. Oke, di sini sebetulnya kami itu hanya mengerjakan power supply-nya saja gitu ya, karena untuk pemasangan unit AC ini tidak sembarangan untuk ngambil arus listriknya, karena memiliki jalur tersendiri yang tidak boleh sembarangan untuk mengambil arus listrik. Nah, sementara untuk pemasangan unit AC-nya pemilik pemilik AC ini gitu ya, otomatis beliau mengorder membeli unit AC berikut masangnya. Tetapi kalau saya perhatikan ya, ini AC sih sudah dites sementara, mungkin bisa dicolok dari listrik yang ada gitu ya, untuk hanya beberapa saat saja. Diketahui dengan bahwa freonnya emang sudah dibuka semua, jadi ini AC udah di running lah gitu ya. Oke, tetapi di sini ada, setelah kami nyalakan dengan arus listrik yang baru gitu, power supply yang baru, jalur tersendiri gitu, ada satu unit yang mengalami bermasalah gitu ya. Nah, disinilah letaknya para pengguna AC yang baru memiliki unit AC pasti akan mengetahui seperti apa AC yang normal dan seperti apa AC yang tidak normal, walaupun tidak memiliki alat gitu ya. Oke, ini yang pertama ya, ini karena ada dua unit, ini kita katakan saja ini unit AC yang pas kebetulan yang dekat pintu ya, karena ada yang dekat pintu dengan yang jauh dari pintu gitu ya, karena sejajar lah gitu pemasangannya ya. Oke, untuk pertama kali untuk mengetahui bahwa listrik ini masuk ke unit AC gampang ya. Dia punya swingnya dibuka aja secara manual, lalu dia punya arus listriknya, MCB-nya kalau mempergunakan MCB, kalau mempergunakan stop kontak tinggal dicopkan saja. Nah, ketika arus listrik udah masuk, kelihatan swingnya menutup sendiri. Nah, itu menandakan bahwa arus listrik sudah ada standby di indoor. Kita tinggal nyalakan. Oke, indoor unit yang pertama atau AC yang pertama dekat pintu ini ya, di ruangan dekat pintu ini sudah mulai nyala gitu ya. Kita setting di 20 derajat saja ya. Nah, ini ada yang satunya lagi sebentar ya. Ini yang agak jauh dari pintu ya. Di sini ada satu unit AC lagi, kita coba ya. Seperti biasa kita buka dulu dia punya swingnya ya, dalam kondisi MCB masih off ya, atau power supply-nya belum masuk. Baru kita on-kan dia punya arus listriknya. Kalau menggunakan MCB kita naikkan. Nah, di sini kelihatan tuh swingnya tertutup. Ini menandakan arus listrik sudah masuk ke indoor unit. Tinggal pijit saja dari remote-nya ya. Oke, kita pijit dari remote-nya. Loh, tapi ini kok tidak bisa ya. Di layar LCD-nya juga tidak nampak ada petunjuk suhu. Kita buka aja ini penempatan batu baterainya, siapa tahu ada kendala di baterainya. Walah, ini ternyata pemasangan baterai saja terbalik ya. Ini terbalik, ini pemasang AC gimana? Pantas saja di layar LCD-nya tidak nampak gitu ya, tidak nampak menu yang tertera gitu ya. Oke lah, kita kembalikan dulu ke posisi yang semestinya, ini baterainya ya. Nah, sekarang di layarnya sudah kelihatan ya, ada menu-menunya. Kita arahkan dulu, jangan ke AC, kita setting dulu modenya di pendinginan, temperaturnya kita turunin dulu, baru kita arahkan ke unit AC untuk menghidupkan. Oke, unit AC yang kedua sudah menyala. Nah, kita tinggal tunggu aja kalau sudah menyala ini beberapa saat ya, mungkin sekitar 5 menit atau 10 menitan. Biarkan dulu proses pendinginan mulai bekerja gitu ya, sebelum kita melihat ke bagian outdoor unitnya gitu ya. Oke, ini AC yang pertama kita tadi nyalakan sudah mulai berasa ya, ada suhu dingin yang keluar gitu ya. Ini ruangannya gelap ya, kita nyalakan dulu lah lampunya, lampu ruangan. Oke, AC-nya nampak ya, AC-nya masih posisi hidup, dan ini juga masih posisi hidup AC yang keduanya. Ini sama-sama 1 PK ya, sub 1 PK yang standar ya, yang kapasitas listriknya itu
maksimalnya itu 800 watt ya. Ini yang seri saya SAY ya. Oke, itu MCB power supply, jalur-jalur tersendiri khusus AC kita buatkan seperti itu. Dan ini masih posisi nyala beberapa saat, kita tunggu gitu ya. Setelah itu baru kita tengok. Nah, disinilah walaupun bukan tukang AC ya, Anda pun sebagai pemilik AC pasti bisa mengetahuinya. Nah, ini dipegang pipa ini dua-duanya berembun ya. Ini sangat bagus nih, normal. Kita tidak perlu menggunakan manipul, juga udah ketahuan dari situ. Nah, cuman ini nih ya, ini bermasalah nih ya. Di pipanya terjadi bunga es, padahal ini unit AC udah beberapa menit hidup ya. Disinilah AC inilah yang kami katakan AC tersebut mengalami masalah, dan Anda pun sebagai pengguna walaupun masih awam perihal unit AC mana yang dingin mana yang tidak, kalau terjadi seperti ini ya nampak bunga es ya, itu hasil pendinginannya itu kurang dari maksimal. Bahkan nanti lama-kelamaan akan terprediksi oleh sistem tidak mengizinkan mesin tersebut hidup terus karena permasalahan ada terjadi bunga es ya, maka akan berhenti. Nah, ketika berhenti tersebut ya otomatis di indoor itu akan berasa panas gitu ya. Ini di unit AC yang kedua ya, tadi yang dekat pintu itu bagus ya, dari pipa juga udah ketahuan berembun semua, dipegang dua-duanya pipa gitu ya, dingin ya. Hembusan anginnya juga mulai hangat, mulai panas untuk 1 PK itu ya, berasa panas gitu ya. Tetapi untuk yang keduanya, ini AC yang keduanya, di bagian pipanya ada penampakan bunga es gitu ya. Nah, berhubung AC ini AC baru ya, terjadinya nimbul bunga es otomatis kekurangan gas freon ya. Saya rasa kalau seumpamanya tekanan freon dari bawaan dari pabrik itu sudah mencukupi ya. Mudah-mudahan terjadinya permasalahan kekurangan gas freon seperti ini yang dilihat itu ada nampak bunga es ya. Berbeda kalau seumpamanya nampak bunga esnya ketika kita setar baru beberapa menit langsung outdoornya hidup. Awal setar itu ada nampak dulu bunga es, tidak jadi masalah, bunga es tipis. Tapi lama-kelamaan setelah berjalan agak lama, hidup agak lama, bunga esnya tersebut mulai mencair dan akhirnya dingin dua-duanya, itu tidak masalah. Tetapi kalau yang terus-terusan malah makin tebal ya, pipanya itu diselimuti oleh bunga es atau salju, bersalju gitu ya, seperti yang kami tampilkan ini ada permasalahan di gas freon. Gas freonnya itu udah kurang sangat jauh ya, kurangnya itu sangat jauh, itu di bawah kisaran untuk freon R32 ini kisaran 80 PSI atau 70 PSI akan nimbul bunga es ya. Karena untuk normalnya tekanan freon R32 atau R410 itu rata-rata maksimalnya itu kisaran 160. 150 masih bagus, masih oke. Maksimalnya 160. Itu nanti di pipanya itu dua-duanya berembun, bukan beres ya, berembun, bukan nimbulnya bunga es ya, tapi seperti AC yang tadi yang pertama di pipanya itu, kalau AC normal itu akan terjadi pengembunan kedua pipa tersebut dingin. Tetapi ketika AC tersebut ada masalah, terjadi bunga es, itu menandakan gas freonnya berkurang. Di mana bisa terjadi bisa berkurang? Ada beberapa faktor penyebab yang mengakibatkan freon tersebut habis atau mulai mau habis ya. Ini tanda-tanda mau habis. Kalau didiamin terus menerus gitu ya, lama-lama selain tidak dingin, freonnya itu akan habis gitu ya. Titik letak unit kebocorannya saya mencurigai ya, saya curiga di saat pembuatan flaringan, karena sambungan pipa instalasi ke indoor unit ya, baik ke indoor unit maupun ke outdoor unit itu, apalagi sambungannya itu dibuat di tempat ya, di flaringin sendiri oleh teknisi ya, itu ada 4 pembuatan flaringan untuk sambungan, 2 ke indoor unit dari instalasi tersebut, 2 lagi ke outdoor unit dari instalasi pipa tersebut. Nah, kalau seandainya terjadinya kebocoran ya, karena ini tadi yang kami katakan AC baru beberapa hari dipasang ya, khususnya untuk para pengguna, alangkah baiknya segera dikomplain ya, ajukan komplain ke pihak penjual. Tentu pihak penjual itu sebagai pemasangnya juga gitu ya, komplainkan segera, ini AC mendapatkan kendala, terjadi bunga es ya, yang disebabkan nimbulnya bunga es itu dipastikan kekurangnya gas freon gitu ya. Jadi sudah jelas, walaupun Anda sebagai pengguna AC yang masih awam, di sini sudah jelas kami sampaikan mana AC yang normal dan mana AC yang ada masalah.
Ini pas kebetulan AC yang kedua ya. Kami hitungnya yang pertama itu dekat pintu, jauh yang dari pintu itu AC yang kedua. Ya, AC yang kedua tersebut mengalami kendala adanya bunga es di pipa yang kecil, yang artinya gas freon tersebut berkurang. Ya, segera ajukan komplain sebelum AC tersebut mengalami masalah yang fatal. Jangan sampai nanti ada kendala yang lainnya gara-gara permasalahan gas freon berkurang, didiamkan, merembet ke yang lainnya. Segera laporkan ya. Itu saja pesan dari kami serta share dari kami, khususnya para pengguna unit AC yang baru pertama kali memiliki AC atau memasang AC. Insya Allah dengan adanya konten atau video yang kami upload di YouTube ini, Anda bisa sedikit memahami, bisa sedikit tahu tentang AC mana yang normal dan mana yang tidak normal. Ini kami juga tidak akan memaksakan diri untuk meriksa gas freon. Karena ini bukan wewenang kami. Di sini kami hanya menyediakan kabel power dan sekaligus cek running, tes hidup. Hanya sebatas itu. Maka dari itu kami tidak mungkin untuk mengetes berapa PSI-nya yang sekarang terjadi bunga es, itu tidak mungkin. Biarkan saja pengguna atau pemilik unit AC ini mengajukan klaim atau komplainan ke pihak yang berwenang yang memasangkan unit AC ini. Oke, itu saja informasi share yang bisa kami bagikan. Ya, kami bagikan perihal AC yang normal dengan AC yang ada masalah ketika unit AC tersebut baru dipasang. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga sedikitnya ada manfaat. Terima kasih bagi Anda yang sudah mensupport channel kami. Semoga Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan berbagai macam urusan. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainin Jazz.